Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Seperti yang kita ketahui dari keterangan Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 69, bahwa Nabi Allah Ibrahim alaihi salam menghadapi satu ujian yang begitu berat, ujian yang begitu hebat. Beliau dihukum oleh Raja Namrud laknatullah alaih dengan dibakar secara hidup-hidup. Tetapi kemudian kekuasaan Allah tentu di atas kekuasaan makhluk-makhluknya. Kekuatan Allah di atas kekuatan makhluk-makhluknya. Ketika Nabi Ibrahim kemudian divonis dibakar hidup-hidup, kemudian beliau pun digotong beramai-ramai oleh tentara Namrud, dilempar ke dalam kobaran api yang begitu hebat dan menggunung. Ketika masuk ke dalam kobaran api itulah kemudian Allah memerintahkan api, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah kamu, selamatkan Ibrahim. Maka tentu api tunduk pada perintah Allah, maka api pun kemudian menjadi dingin. Sehingga Nabi Ibrahim masuk ke dalam api itu yang begitu panas dan berkorbar itu, tidak seujung rambut pun beliau terbakar, malah beliau kedinginan di atas kobaran api. Masuk ke dalam api, Nabi Ibrahim kedinginan, dan diselamatkanlah Nabi Ibrahim di dalam kobaran api itu. Adapun Namrud beserta seluruh tentaranya dan orang-orang yang turut menyaksikan peristiwa itu, semua orang mengira bahwa Nabi Ibrahim pasti mati. Logikanya begitu, orang masuk ke dalam api yang berkobar nggak bakal selamat. Ini Namrud mengira nih Ibrahim pasti hangus, hancur, mati, ditelan oleh api. Tetapi yang Allah mau tentu kalau Nabi Ibrahim selamat ya selamat. Maka api pun dari mulai besar menjadi kecil. Lama-lama api itu padam. Hanya bara api yang menumpuk ya. Bara api pun lama-kelamaan dari padam menjadi tumpukan arang. Dan semua orang tepuk tangan. Ibrahim, mati kau sekarang. Tapi ternyata Nabi Ibrahim diselamatkan dan dia hidup di tengah bara api yang membara itu. Nah, ketika tumpukan arang sudah mulai padam dan sudah mulai mati, Nabi Ibrahim tiba-tiba muncul itu. Nabi Ibrahim muncul dalam tumpukan arang itu. Begitu muncul dengan kondisi tidak ada badan yang terbakar satupun, semua orang yang menyaksikan peristiwa itu kaget luar biasa. Namrud pun terkejut. Begitu muncul, semua orang tercak kagum. Bagi mereka yang imannya mantap, melihat peristiwa ini dia bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sujud. Orang yang beriman. Tetapi bagi orang yang kafir terbelalak dan kaget. Termasuk Namrud dan tentaranya. Kata Namrud, hai Ibrahim, kau benar Ibrahim? Ya, saya Ibrahim. Loh, kau tidak mati? Itulah kekuasaan Allah. Kalau Allah mau menghidupkan saya, biarpun saya dibakar 1000 kali, saya tetap hidup. Kau harusnya mati Ibrahim. Api kan begitu hebat, menyala besar. Kau dilempar dalam api, kenapa kau masih hidup? Ya itulah kekuasaan Allah. Makanya kamu taubat. Sujudlah kepada Allah yang memberikan kekuatan kepada makhluk-makhluknya. Ya itu enggak mungkin. Kau pasti bukan Ibrahim. Loh saya Ibrahim. Saya Ibrahim. Allah menyelamatkan saya. Marah itu Namrud ya. Tadinya sudah senang gembira karena
Ibrahim pasti hangus, mati, hancur menjadi debu. Ini nyata Nabi Ibrahim keluar dari tumpukan arang dalam kondisi badan yang utuh, tidak terbakar sedikit pun. Kata Namrud, ini nggak bisa dibiarkan. Ini nggak bisa dibiarkan nih. Kalau begitu, Ibrahim, saya nyatakan perang dengan Tuhanmu. Besok aku akan membunuh Tuhanmu. Oh, silakan kalau Anda mampu. Silakan kalau Anda mampu. Baik, aku akan buktikan bahwa besok Tuhanmu akan saya bunuh. Jadi Namrud ini punya satu rencana dia. Dia mengerahkan seluruh rakyatnya, seluruh tentaranya untuk membuat menara. Dia berencana nanti ketika menara itu jadi, dia akan melepas panah, dia akan memanah itu ke arah langit untuk membunuh Tuhan dari Nabi, yakni Allah Subhanahu wa taala ini. Dibikinlah satu menara itu, menara yang cukup tinggi. Menara yang cukup tinggi, menurut satu riwayat itu tingginya mencapai 70 hasta ya. Atau sekitar 40 meter, padahal nggak tinggi-tinggi amat ya, 40 meter. Tetapi ya hasta ini sebetulnya ukuran yang tidak berangka ya. Jadi hasta itu dulu orang kalau mengukur pakainya hasta. Hasta itu dari mulai siku ya, dari siku sampai ujung jari itu namanya satu hasta. Satu hasta. Jadi kalau orang tangannya panjang ya, tiap orang akan memiliki ukuran hasta yang berbeda-beda. Sementara kita ketahui orang di zaman Nabi Ibrahim itu kan badannya gede-gede ya, tinggi-tinggi, tidak seperti orang di zaman sekarang. Manusia di zaman Nabi Ibrahim panjang-panjang dan tinggi-tinggi, dan satu hastanya orang dulu dengan satu sekarang mungkin beda. Jadi satu hasta, ini 70 hasta, jadi sekitar 40 meter ya. Dibikin menara tinggi 40 meter tingginya. Setelah menara itu jadi, Namrud itu naik di atas menara itu sambil membawa panah ya, membawa busur panah. Disaksikan oleh orang banyak, tentaranya menyaksikan, ingin tahu bagaimana Namrud membunuh Tuhannya Nabi Ibrahim. Semua menyaksikan, beberapa orang ya, dan juga tentara yang ikut menyaksikan bagaimana peristiwa Namrud memanah Tuhannya Nabi Ibrahim, yakni Allah Subhanahu wa taala. Naik sampai di pucuk menara, ya, di ujung menara, dia langsung melepaskan panah ke langit. Melepaskan panah ke langit, tapi tidak begitu lama itu panah balik lagi. Dilepas lagi, turun lagi, dilepas lagi, balik lagi itu anak panah. Berkali-kali mencoba, tidak ada hasil ya. Dia mau memanah siapa? Memanah sesuatu yang nggak kelihatan, bagaimana itu? Namrud. Ya. Sampai dia berkali-kali memanah ke langit, melemparkan anak panah itu, jatuh kembali si anak panah itu di depan si Namrud ini. Akhirnya malaikat Jibril itu ya, berteriak. Dan sekali teriak, itu bumi bergoncang, akhirnya menara tadi ambruk. Menara itu ambruk, Namrud jatuh. Namrud jatuh, pas jatuh di kubangan lumpur dan sampah itu. Jatuh, bruk. Ya semua orang yang menyaksikan peristiwa itu tertawa itu. Melihat Namrud ya, raja yang mereka agungkan, jatuh ke lumpur yang penuh dengan sampah. Tertawa semua orang itu. Namrud marah itu. Diam kalian semua. Ya. Marah itu. Saya akan buktikan hari ini saya gagal membunuh Tuhannya Ibrahim. Besok pasti berhasil saya membunuh Tuhannya Ibrahim. Akhirnya pulanglah ini Namrud ke istananya. Dia punya rencana. Besok akan kembali mengumpulkan orang-orang ya,
Kemudian tentaranya akan dikumpulkan. Dia punya satu rencana lagi yang kedua. Kebetulan Namrud ini dia memiliki seekor burung elang ya. Seekor burung elang yang ukuran besar. Elang raksasa barangkali, ukurannya besar ya. Tidak seperti elang-elang pada umumnya itu. Dia punya rencana nanti burung elang ini ya, akan digantungkan di bawahnya itu ada peti. Dia membuat peti, yang peti itu digantung di tubuh elang. Nanti ketika elang itu terbang ke angkasa, yang dimungkinkan lebih tinggi dari menara yang kemarin ambruk ya. Dia berencana si elang tadi dilatih dulu. Dilatih sampai terbang tinggi setinggi-tingginya. Nah kemudian di badan itu ditaruhlah tali yang digantungkan di bawahnya itu ada peti. Nah akhirnya sampailah pada rencana yang kedua ini, dia menaruhkan seekor elang yang sangat besar, yang kemudian di elang itu tubuhnya digantung tali yang di bawahnya ada peti. Naiklah ini Namrud ya, di dalam peti ini. Yang kemudian dengan isyaratnya dia pukul kaki seelang, elang pun terbang. Ya. Elang terbang tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Ini Namrud kembali, dia membawa panah dia. Dia penasaran kemarin ukurannya masih agak rendah ya, menara. Kali ini aku pasti berhasil itu. Si elang tadi terbang ke angkasa dengan yang sangat tinggi ya. Sangat tinggi. Sampai kemudian saya harus pada titik angkasa yang paling tinggi. Bila aku nembus langit, saya ingin ketemu Tuhannya Ibrahim, saya akan bunuh dia. Itu pikir Namrud ya. Ketika terbang ke angkasa, kata malaikat, ditegur oleh malaikat ketika itu. Wallahu a'lam, malaikat apakah berwujud ketika itu atau cuma suara ya. Celaka kau, kata malaikat. Mau kemana kamu? Saya mau ke angkasa, saya mau ke pucuk langit. Saya mau ke ujung langit. Mau ngapain kamu? Saya mau memanah, mau membunuh Tuhannya Ibrahim. Kau nggak bakal sanggup. Kenapa? Jarak kamu dengan langit pertama itu 500 km. Jarak langit satu dengan langit yang kedua juga 500 meter. Itu baru antar langit. Bagaimana dari langit yang ketujuh menuju ke aras? Kamu nggak bakal sanggup. Aku pasti sanggup, kata Namrud itu. Ya silakan saja. Diterbangkan itu. Ya, elangnya semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Hampir sampai kepada langit yang pertengahan itu. Sudah paling ujungnya. Kemudian dia melepas panah lagi tuh. Dia melepas panah lagi. Ya. Nah kali ini ditangkap oleh malaikat si panah tadi. Anak panah ditangkap oleh malaikat, kemudian dilumuri darah oleh malaikat. Ketika sudah berlumur itu anak panah dikembalikan oleh Namrud. Wah, girang Namrud itu. Wah, ini anak panah sudah berdarah ini. Tuhannya Ibrahim pasti sudah mati itu. Udah saya panah ini. Kemudian dia malah lagi. Yang kedua kali dia manah lagi, ditangkap oleh malaikat, dilumuri darah lagi sebagai ujian ya, dilumuri darah, kemudian dibalikin ke Namrud. Wah, semakin girang ini, Tuhannya Ibrahim sudah saya bunuh, sudah saya panah itu. Akhirnya dia pun pulang itu. Elang itu kembali pulang ya, mendarat sampai di permukaan bumi. Semua orang menunggu itu kabar dari Namrud. Bagaimana Tuhan Namrud? Apa kau berhasil? Berhasil. Yang benar. Iya, lihat ini. Saya sudah memanah Tuhannya Ibrahim. Mati. Ya mati. Ini buktinya anak panahnya berdarah. Namrud itu luar biasa itu. Disangkanya telah membunuh yang tidak mungkin ya Allah Subhanahu wa taala itu. Maha hidup. Ibrahim dipanggil, Nabi Ibrahim itu. Hai Ibrahim, ketahuilah sesungguhnya Tuhanmu sudah saya bunuh.
Mana mungkin? Lihat buktinya. Ini panah yang saya lepas di langit berdarah. Pasti Tuhanmu sudah mati itu. Nah sekarang Ibrahim, Tuhanmu sudah mati, Tuhanmu sudah saya perangi. Giliran kamu yang saya perangi. Baik. Ketahuilah wahai Namrud, tidak satu langkah pun saya mundur. Demi kebenaran saya berani. Kau ngajak perang, baik. Saya siap menghadapi kamu. Loh, Ibrahim, kau punya apa? Kalau saya raja, tentaraku banyak. Kamu punya apa? Punya pasukan perang? Kamu perang dengan apa? Tunggu saja, kau nggak usah banyak bicara, wahai Namrud. Tentukan saja kapan harinya kita berperang. Baik, ya. Lusa kita berperang. Siap. Kau siap? Tentu aku siap. Namrud kemudian menyiapkan pasukan yang hebat-hebat dipilih ya. Ini perang pertama Namrud melawan Nabi Ibrahim. Dia pikir pengen tahu aja nih Ibrahim pasukannya kayak apa. Apa dia mau mengerahkan tentara Babilonia, rakyat Babilonia yang miskin-miskin, nggak bakal bisa, kata Namrud. Datanglah waktu yang disepakati. Namrud dengan segala kebesarannya membawa pasukan yang begitu hebat dan lengkap senjatanya. Adapun Nabi Ibrahim, dia meminta, ya Allah, datangkan untukku tentara yang hebat. Nabi Ibrahim bermohon kepada Allah. Kata Allah, wahai Ibrahim, kau minta apa? Kau minta pasukan apa? Pasukan malaikat atau pasukan hewan? Katakan, ya Allah, aku enggak minta pasukan yang hebat seperti malaikat. Aku minta turunkan pasukanmu yang kecil. Hewan makhlukmu yang paling kecil, kutu. Akhirnya Allah pun mendatangkan tuh ribuan bahkan mungkin jutaan kutu oleh Allah diturunkan sebagai tentara dari Nabi Ibrahim ini. Sampai di medan perang kemudian kata Namrud, mana Ibrahim? Mana pasukanmu? Katanya berperang. Nih lihat tuh pasukanku hebat, gagah berani. Kau mana pasukannya? Baik, aku panggil. Dipanggil itu satu ekor kutu, ya rajanya kutu. Kemudian ribuan kutu datang. Bahkan mungkin jutaan ekor kutu datang. Menyerbu pasukan dari Namrud ini. Dan ajaib luar biasa, qadarullah ya. Pasukan Namrud yang begitu gagah berani, bergelimpangan itu. Mati bergelimpangan diserang pasukan kutu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Mati semua itu bergelimpangan. Belum ada pertemuan senjata dengan senjata. Belum bertempur. Ya. Langsung Allah datangkan itu kutu. Menyerbu pasukan-pasukan Namrud. Semuanya bergelimpangan mati. Kecuali Namrud sih. Dia pergi. Dia ketakutan dia. Melihat pasukannya bergelimpangan mati dimakan kutu. Ini Namrud lari pulang ke istananya. Tapi kemudian sampai di istana Allah mengirimkan seekor nyamuk. Bukan lagi kutu tapi nyamuk. Allah mengutus satu ekor nyamuk yang menurut satu riwayat itu nyamuk itu sayapnya hanya satu sayap setengah ya. Jadi bukan dua sayap kanan kiri. Jadi sayap kanannya utuh, sayap kirinya itu setengah. Kecil sekali. Masuklah itu kutu datang dan hinggap di atas bibir Namrud ini. Ya, ningkring dan hinggap di bibir, di atas bibir Namrud ya, antara hidung dengan bibir. Kemudian dikeplak oleh Namrud. Dipukul oleh Namrud, tapi dipukul bukannya mati, itu malah nyambuk masuk ke mulutnya. Itu nyambuk masuk ke mulutnya. Dan dia menggeragoti seisi kepala Namrud sampai ke otak-otaknya tuh. Menggeragoti, menggigit itu. Sampai di seluruh isi otaknya dimakan oleh nyamuk tadi. Menurut satu riwayat, Namrud masih hidup sampai 7 hari lamanya ya. Ada yang mengatakan 7 hari, ada yang mengatakan 7 bulan, ada yang mengatakan 7 tahun. Jadi terus itu nyamuk menggeragoti isi otak Namrud.
Akhirnya lama-kelamaan Namrud nggak berdaya, seisi otaknya dimakan oleh nyamuk, dia pun jatuh tumbang, meninggal dunia. Ya. Dia hanya mati, tidak perlu dengan pasukan yang hebat, hanya satu ekor nyamuk, Namrud pun jatuh tumbang. Maka kemudian ketika jatuh tumbang meninggal dunia, mati Namrud, keluarlah kemudian nyamuk itu dari rongga mulutnya. Begitu keluar, ini satu riwayat mengatakan nyamuk itu berubah menjadi belalang dengan ukuran besar. Itulah kekuasaan Allah ya. Siapapun yang menantang Allah pasti akan mendapatkan hasil seperti yang dialami Namrud ya, Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab dan lain sebagainya. Jadi intinya kita jangan pernah menentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala.